apakah orang Kristen itu terikat pada hukum Taurat? Efesus 2 ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Jadi memang jelas hukum Taurat telah dibatalkan. Nah, Di Galatia 3 ayat 23. sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Ya. Lanjut 24 Ya. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak lagi berada di bawah pengawasan penuntun. Masa hukum Taurat itu batal? Tuhan kan tidak berubah. Masa dia membatalkan hukumnya sendiri? Mungkin nggak Tuhan membatalkan hukum sendiri? Ya. Kalau saya berpendapat, Tuhan secara pribadi, dia tidak berubah. Kita punya lagu, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Karakternya tidak pernah berubah, hakikatnya tidak berubah. Tapi keputusannya, hukumnya bahkan, bisa loh dibatalin. Di mana contohnya? Ada nggak contohnya? Ada dong. Nah, contohnya ada ketika Musa ini melakukan atau menempatkan dirinya sebagai advokat bagi orang-orang Israel. Kira-kira kapan? Patung lembu emas. Iya. Ya kan? Apa sih hukumannya untuk orang itu yang menyembah ilah-ilah lain dan patung-patung? Iya. Kira-kira? Harus dibunuh. Harus dihukum mati. Tapi apakah orang Israel waktu itu dibunuh? Enggak. Dibunuh apa enggak? Enggak kan? Enggak, iya. Kenapa kok Tuhan tidak melakukan pembunuhan kepada orang-orang Israel ketika mereka membuat ilah lain, patung tuangan itu? Kenapa? Karena Tuhan melakukan abolisi sendiri terhadap hukum. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari Mesir. Jangan ada ilah lain daripadaku. Kemudian konsekuensi dari pelanggaran hukum ini apa? Keluaran 22 ayat 20. Pastor Wigan, tolong. Keluaran 22 ayat 20. Siapa yang mempersembahkan korban kepada Allah kecuali kepada Tuhan sendiri, haruslah ia ditumpas. Wow. Jadi kalau membuat patung lembu emas, orang Israel harus ditumpas dong. Dan Musa tahu hukum ini. Dia melakukan satu advokasi kepada Tuhan. Tuhan, sudah susah-susah kau keluarkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Terus dengan satu kesalahan, gara-gara mereka membuat patung tuangan itu. Terus masa mereka engkau bunuh semuanya? Musa berkata demikian. Terus Tuhan enggak. Kejahatan orang Israel itu sudah kelewat batas. Aku mau membunuh mereka dan aku mulai bangsa Israel itu dari kamu aja. Terus apa yang dilakukan oleh Musa? Kalau gitu gimana kalau aku aja yang mati Tuhan? Wow, ini adalah seorang lawyer yang sangat luar biasa. Musa berani mempersuasi Tuhan. Tuhan tolong deh. Batalin itu hukum. Kan percuma. Engkau susah-susah keluarin bangsa Israel. Dibawa ke padang gurun. Membelah Laut Merah. Membuat segala macam tulah-tulah 10 tulah di Mesir. Sampai di sini satu kesalahan. Masa dihukum? Lalu apa yang dikatakan oleh Tuhan? Ya, Tuhan gak jadi loh melakukan ini. Walaupun mereka itu tegar tengkuk. Dan Tuhan mengatakan, biar aku mau marah sama mereka. Jahat sih. Mereka menyembah
ilah-ilah yang lain. Tapi mediasi Musa itu melunakkan hati Tuhan. Ini cantik sekali. Bagaimana seorang advokat yang orek hadin. Dia mencoba memperpanjang kemarahan Tuhan, kesabaran Tuhan ini. Dan Tuhan jangan marah deh. Kita baca Keluaran 32 ayat 11 sampai 12. 32 ya, ayat 11. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, "Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu." Nah, gak cuma di situ saja. Terus kemudian Musa ini ingetin sejarah kayak Tuhan Iya. nggak maha tahu aja. Ayat 14 ya dong, ayat 14 ya. Oke. Tuhan ambil Ayat- pertimbangannya Musa. Oke, kita baca 13 dulu, Iya. 13 dulu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak Iya, dan iya, Israel iya. hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, aku akan membuat keturunanmu sebagai bintang di langit dan seluruh negeri yang kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dia Ayat ngingetin Tuhan, bukankah engkau pernah berjanji pada Abraham? Masa sih lupa? Nah, ayat 14, keren. Iya. Diambil pertimbangannya. dan menyesalah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Nah ini nih sering menjadi pertanyaan, kok Tuhan bisa nyesel gitu kan? Ya. Bukankah penyesalan itu terjadi ketika ada mediasi dari Musa? Bukankah ini adalah abolisi? Bisa loh, hukum dari Raja Semesta itu dibatalkan oleh seorang orek hadin, seorang advokat bagi bangsa Israel. Jadi kalau seandainya dalam Efesus 2 ayat 15, Paulus mengatakan hukum Taurat itu batal. Mungkin nggak sih? Kalau dulu pernah, kalau sekarang dibatalkan juga, mungkin nggak? Pastor Duli kira-kira gimana? Di Efesus 2 ayat 15, Ya. dengan matinya. Ya, dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah Ya. dan ketentuannya. Ya. Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Apa yang ditulis dalam Keluaran pasal 22 ini menjadi dasar dari midrasnya Rasul Paulus di sini. Efesus 2 ayat 15. Jadi kita jangan cuma mengatakan bahwa Rasul Paulus itu langsung nulis kayak begini. Paulus adalah seorang rabi yang juga bergemara. Yang dimana dia juga berdebat, berdiskusi dengan para rabi yang lainnya. Ketika dia mengeluarkan satu statement, suatu tesis. Dengan matinya Yesus, dia membatalkan hukum Taurat. Nah, kata batal, bahasa Indonesia, itu diambil dari bahasa Arab, yang asalnya itu dari bahasa Ibrani, BTL, batal, lebatel, batal, itu memang cancel, jadi abolish. Dan kalau kita membacanya dalam King James, itu betul-betul terjemahan dari abolish. Abolish itu adalah terjemahan dari kata batal itu tadi. Ya. Pastor Wigan, bahasa Inggrisnya. Ini keren juga. Ini King James ya. Ya, King James. Having abolished in his flesh the enmity, the law of commandments in ordinance for to make in himself of twain one new man, so making peace. Jadi betul-betul ada abolisi. Heeh. Dan yang dimana dulu pernah ada abolisi. Sekarang abolisinya terjadi bukan diabolisi, telak-telak diabolisi saja. Tetapi karena ada Yesus yang mati, yang menyelesaikan segala tuntutan Taurat itu, sehingga Taurat itu menjadi batal. Nah masalahnya seperti yang dibahas oleh Pastor Wigan tadi, kalau batal emangnya jadi tanpa hukum, anomos. Iya. Kan enggak. Ada hukum Kristus, Iya. hukum kasih yang dimana kita tidak akan melakukan kejahatan kepada orang lain, entah itu mencuri, entah itu berzina, entah itu korupsi dan lain-lain, membunuh dan lain-lain. Hanya satu hukum
bagi manusia, kasihlah sesama. Sebenarnya hukum itu juga dikutip dari kitab Taurat kan. Betul, dari kitab Taurat. Tapi kemudian kan Iya. ditekankan Iya. kembali sarinya itu di sini. Iya. Jadi hukum Taurat itu bukan bukan sesuatu yang dibagi-bagi, tetapi menjadi satu kesatuan. Kalau melakukan hukum Taurat, lakukanlah semua apa yang ditulis dalam kitab 5 kitab itu, bukan dipilih-pilih. Nah, maka kalau ketika Yesus itu membatalkan, dia pun bukan membatalkan sebagian, bukan memilih-milih sebagian dan kemudian yang ini dibatalkan, yang itu enggak, yang ini dibatalkan, yang itu enggak. Betul-betul semuanya dibatalkan. Dan kemudian ada hukum yang baru. Ada perintah yang baru dari Allah yang inkarnasi. Hukum kasih itu yang mendasari semua, yang dimana kalau di kitab Torah itu jangan kamu makan makanan-makanan low kosher misalnya, jangan melakukan ini, jangan melakukan itu, jangan tidur dengan sanakmu, jangan tidur dengan mertuamu, atau semuanya diperinci antara dengan boleh, tidak boleh. Iya. Tetapi di dalam hukum kasih, aku tidak akan menjadi koruptor karena aku mengasihi sesama. Aku tidak akan membunuh saudaraku karena aku mengasihi sesama. Jadi ketika di hukum kasih, kita bukan soal boleh atau tidak boleh, tetapi kita mengerti esensi dari hukum itu, bagaimana menjadi cerminan dari wajah Kristus ketika kita hidup. Matius 5 ayat 18 dan 19 ya. Oke, saya akan bacakan. Kayaknya kita kalau bahas ini kagak omongin ini kurang afdol ya, Bu. Betul, Oke, ayo. harus Iya. ayat ini juga. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Asik. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, nah ini kan ya, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Yang biasanya menjadi highlight itu di bagian ini. Satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Titik. Iya. Belakangnya nggak dibaca. Apa di belakangnya? Sebelum semuanya Sebelum semuanya terjadi. terjadi. Sekarang driven by a deeper Berwhy. why. Iya. Nah, gimana kalau semuanya udah terjadi? Iya. Ya kan? Gimana kalau Tuhan bilang udah selesai? Aku yang menggenapi. Aku yang menggenapi. Kalau Tuhan belum menggenapi dan orang itu mengganti itu hukum Taurat, terkutuklah dia. Tapi ketika semuanya sudah terjadi dan Tuhan mengatakan tetelestai, jadi Torah itu dengan sendirinya batal demi hukum. Itulah yang dituliskan oleh Rasul Paulus yang sudah kita baca tadi, Efesus 2 ayat 15. Dengan matinya Yesus dalam kemanusiaannya itu, ketika dia bilang tetelestai, Taurat itu dengan sendirinya batal. Nah, orang kan selalu begitu. Kalau batal artinya tanpa hukum. Dan kita sudah membahasnya berulang-ulang kali bahwa batalnya hukum Taurat itu bukan berarti tanpa hukum. Kita memiliki hukum yang punya esensi, yang punya bobot lebih dalam lagi, lebih berat lagi, yang seolah-olah tanpa hukum, tapi sebenarnya ada hukum di situ. Yaitu hukum kasih, yang kita melakukan sesuatu bukan karena boleh atau tidak boleh, tetapi kita melakukannya dengan nalar sebagai orang dewasa. Seperti tadi yang sudah dikasih ilustrasi, seorang anak kecil pegang pisau langsung dimarahi bapaknya. Tapi seorang yang sudah dewasa, dia pegang pisau, bapaknya akan tahu pisau itu digunakan untuk apa. Digunakan untuk kebaikan, dia akan tahu. Begitu mau digunakan untuk kejahatan, bapaknya langsung bertindak. Barulah ketika saat itu melakukan
intentionnya untuk melakukan kejahatan, barulah bapaknya bertindak. Tetapi ketika bapaknya mengamati dari jauh, oh ini untuk masak nih, ini untuk motong buah nih, itu tidak apa-apa. Begitu maksud saya. Oke, Bu. Jadi ayat 19 ini tentang tempat paling kecil ya, itu bicara sebelum semuanya terjadi. Iya. Oke, baik. Taurat adalah memang untuk orang Israel, tetapi kita dapat belajar banyak dari situ, dan orang Kristen harus belajar tentang Taurat walaupun tidak di dalam hukum Taurat, karena hukum kasih itu yang mendasari untuk pengertiannya itu adalah dari belajar Torah. Dari belajar Torah kita akan memahami esensi dari hukum kasih. Jadi perjanjian lama dan perjanjian baru itu tidak pernah lepas terpisah, tetapi sesuatu yang berurutan, yang keduanya harus kita pelajari. Iya.